Selamat pagi adik-adik. Mengingat situasi yang tidak memungkinkan, pada hari ini ibadah PT kita laksanakan secara online. Kakak ada beberapa pengumuman, yaitu untuk persembahan adik-adik di rumah sendiri masukkan ke dalam amplop. Setelah itu adik-adik bawa dan kumpulkan pada saat ibadah PT bersama-sama. Terus yang kedua, meskipun hari ini ibadah PT dilakukan secara online, kakak harapkan adik-adik melakukan ibadah secara khusyuk. Sebelum kita memulai ibadah PT pada pagi hari ini, mari kita saat teduh sejenak. Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Buatlah Pelitaku Terus Menyala. Buatlah pelitaku terus menyala, Tuhan berikanlah minyaknya. Buatlah pelitaku terus menyala, hingga fajar agung merekah. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk beribadah PT secara online. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus menyertai kami dimanapun kami berada, Tuhan Yesus, untuk mengikuti ibadah PT ini, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Sekarang kami akan memulai ibadah PT, Tuhan Yesus. Tolong Tuhan Yesus berkati ibadah ini, Tuhan Yesus, sertai kami hingga akhir ibadah, Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu saja kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita akan memasuki dalam pelayanan firman. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita akan masuk dalam pelayanan firman. Sebelum kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur ya Tuhan untuk pagi hari ini kami dapat beribadah ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan membacakan firman-Mu, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, hadir di tengah-tengah hati kami, pikiran kami, agar kami dapat membaca dan mendengarkan firman-Mu dengan baik dan benar. Tuhan, itulah doa yang kami panjatkan hadirat-Mu, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Oke, bacaan hari ini terambil dari Yudas 1 ayat 1 sampai 16. Sebelumnya kakak akan membacakan firman Tuhannya ya. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus, rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Saudara-saudaraku yang terkasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya, dan bahwa Ia menahan malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi dalam dunia kelamaan sampai penghakiman pada hari besar, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejarkan kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Namun demikian, orang-orang yang bermimpi
bermimpi-mimpian, ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghinakan kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di surga. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tapi berkata, kiranya Tuhan menghakimi engkau. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal. Itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasihmu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantung dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang memulihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan binatang-binatang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Juga tentang mereka Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang mengelutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan, dan mereka menggilai orang untuk mendapatkan keuntungan. Nah, dari bacaan Yudas ini, Yudas adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Nah, di kitab Yudas ini ingin banget kita sebagai keturunan Kristen untuk bisa mempertahankan iman kita yang benar. Kak, pasti banyak dong adik-adik yang nanya kayak gini, Kak, gimana sih cara kita tahu kita punya iman atau enggak? Kakak kasih contoh ya. Misalnya nih, kalian lagi ujian sekolah. Nah, di situ pasti ada dua pilihan tuh. Kalian mau jawab dengan nyontek sama-sama atau jawab sendiri. Kalau yang punya iman sama yang udah belajar pasti lebih pede dong jawab sendiri. Nah, kalau yang masih ragu nih imannya, pasti lebih milih untuk nyontek berjamaah, ya kan? Yang kedua, udah tahu kan di HMPP itu jam 9 pagi. Nah, gara-gara malamnya nonton bola atau keasikan nongkrong sama teman-teman, jadi bangunnya kesiangan deh, alasan deh, Kak maaf ya hari ini aku gak bisa HMPT soalnya aku lagi sakit Kak, padahal alasannya bangun kesiangan. Yang ketiga, kita kan ada paduan suara tuh setiap hari Sabtu, karena lebih asik nongkrong sama teman-teman untuk malam mingguan, kita males untuk ikut latihan paduan suara. Nah, disitulah iman kita diuji sama Tuhan. Kakak mengibaratkan iman itu seperti pohon kelapa. Kalian tahu kan pohon kelapa? Pohon kelapa itu tinggi banget. Nah, sama kayak iman kita. Semakin iman kita tinggi, semakin pohon kelapa itu tinggi, semakin banyak angin yang menerpa. Nah, pohon kelapa itu juga punya banyak fungsi kan? Nah, sama kayak kita punya iman. Semakin iman kita tinggi, semakin banyak godaan yang Tuhan izinkan untuk mencobai iman kita. Salah satu contohnya itu, ya, seperti tadi kakak bilang, kalau misalnya di ibadah padus kita nggak mau datang, di HMPT kita juga males. Kak, terus gimana dong caranya biar kita bisa mempertahankan iman kita? Nah, ada tips yang kakak bisa bagi. Yang pertama udah pasti ikuti HMPT. Di situ kita banyak banget bisa dengar firman Tuhan, bertemu dengan teman-teman. Nah, yang kedua selalu berkomunikasi sama Tuhan. Kak, komunikasinya gimana? Kita kan ketemu Tuhan. Komunikasinya gampang dengan berdoa.
Dengan berdoa kalian bisa banget tuh memperkuat iman kita. Kenapa? Karena kita selalu mengeluh sama Tuhan. Kita berbicara sama Tuhan. Tuhan, hari ini aku lagi sedih. Tuhan, hari ini aku lagi senang. Jadi berdoa itu kata wajib. Oke adik-adik? Yang ketiga, ini nih. Ini rumusnya. Baca Alkitab. Kenapa? Karena di Alkitab semua Tuhan udah kasih tahu. Dari A sampai Z. Dari yang baik sampai yang buruk. Jadi kalau kita mau iman kita tetap kuat, iman kita makin tinggi, 3 syarat itu harus adik-adik bisa lakuin. Gampang kan? Enggak kok, susah. Harus bisa, harus bertekad. Jadi iman kita harus bisa seperti pohon kelapa. Walaupun tinggi, walaupun diterpa angin, dia tetap kokoh, kuat, dan teguh. Demikian firman Tuhan hari ini. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami kehadiran-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman kami yang sudah kami dengar tadi ya Bapak. Ya Bapak, kiranya firman yang kami sudah dengar tadi dapat kami pahami ya Bapak, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, bantu kami juga agar kami bisa memperkuat iman kami, agar kami tetap bisa mengikuti segala ajaran-Mu. Tuhan, dalam doa syafaat ini juga kami berdoa untuk wabah yang terjadi di bumi kami ini ya Bapak, wabah virus corona dan DB. Tuhan, bantu sembuhkan segala orang-orang yang sudah terkena ya Bapak. Tuhan juga lindungi kami Tuhan dalam menjaga diri kami sendiri agar kami tidak terkena wabah tersebut ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang lagi saat ini akan menghadapi ujian. Kiranya Engkau sertakan Roh Kudus ke dalam hati pikiran mereka ya Bapak, agar mereka tetap bisa menjawab soal-soal ujian itu dengan baik dan benar dan melakukannya dengan baik ya Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk teman kami yang sakit, yang berulang tahun Tuhan, yang sakit Tuhan, angkat penyakitnya dengan segala obat-obatan yang ia minum. Yang berulang tahun Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk teman kami yang berulang tahun. Tuhan, terima kasih karena telah menambahkan umur kepada teman-teman kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk program-program kami, kiranya apa yang sudah kami rancang itu yang terbaik untuk adik-adik dan kakak kami ini ya Bapak. Bapak, itulah doa yang kami panjatkan hadirat-Mu yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami seperti kami juga menjadi orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik, untuk menutup ibadah pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi-Ku diantarnya hingga sekarang.